Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya. Terima kasih kepada Mas Budi dan teman-teman di MCCC untuk amanahnya memoderatori diskusi siang kali ini. Bapak Ibu, biar diskusi kita cepat, izinkan saya memperkenalkan dua narasumber utama kita. Yang pertama adalah Mas Ahmad Arif. Mas Ahmad Arif ini sangat luar biasa dedikasinya dalam menulis tentang bencana dalam konteks jurnalisme. Mas Arif pernah menulis buku pertama adalah Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme di tahun 2010, kemudian Hidup Mati di Negeri Cincin Api tahun 2012, merupakan ekspedisi Kompas yang sangat luar biasa, berseri di Kompas awalnya. Kemudian di tahun 2011, saya ingat banget Mas Ahmad Arif menjadi salah satu pembicara dan juga menjadi salah satu penulis dalam buku yang diterbitkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, ASPIKOM. Bukunya judulnya Komunikasi Bencana. Tulisannya Mas Arif dalam buku itu adalah Jurnalisme Bencana, Tugas Suci Praktek Cemar. Gitu. Jadi itu portofolio beliau. Mas Arif saat ini menjadi ko-inisiator lapor COVID-19.org, juga menjadi Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis di Indonesia. Mas Arif sangat aktif di Twitter. Bapak Ibu bisa memfollow akun Twitter dari Mas Ahmad Arif, yaitu AIK _Arif. Yang kedua, pembicara kita adalah pakar epidemiologi, yaitu Dr. Malik Saifuddin, SKM MKes. Pak Malik ini adalah Ketua MCCC, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Selamat bergabung, Pak Malik. Terima kasih. Beliau akan menjadi pembicara kedua dalam diskusi kita siang ini. Bapak Ibu, biar waktu kita efektif, saya memberikan kesempatan kepada Mas Ahmad Arif. Tadi sudah mulai mencoba share screen dan sudah bisa. Monggo Mas Arif, kami silakan. Terima kasih Mas Fajar, teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya pakai screen sebentar ya. Maaf. Oke. Kelihatan ya, teman-teman ya. Kelihatan Mas Fajar? Kelihatan Mas, kelihatan. Ya, baik. Saya akan memulai diskusi ini. Jadi mungkin disclaimer dulu. Saya menyampaikan ini mungkin bukan mewakili bukan atas nama institusi saya di Kompas ya. Jadi mungkin saya lebih nanti menyampaikan terkait sama aktivitas saya di lapor COVID dan di jurnalis krisis bencana. Walaupun mungkin beberapa material juga saya sampaikan ketika saya bertugas di Kompas. Tapi pandangan saya tidak mewakili institusi saya. Saya ingin memulai sedikit sebagai background ya. Mungkin sekarang kita ramai dengan new normal, atau saya sih sering menyebutnya new abnormal sebenarnya, karena sebenarnya nggak ada yang normal. Ini kita masuk dari satu abnormal ke abnormal yang baru sih kalau saya bilang ya. Jadi mungkin gagasan ini sebenarnya dimulai ketika beberapa waktu tentang wacana new normal ya, dimulai ketika WHO juga sudah menyampaikan bahwa mungkin kita belum akan bisa menyelesaikan wabah ini dalam waktu yang dekat ya, terutama sebelum adanya vaksin yang efektif. Vaksin pun juga butuh waktu ya untuk diterapkan secara massal. Kita lihat misalnya dalam kasus yang lain, misalnya penyakit campak aja misalnya sudah ada vaksinnya juga belum benar-benar bisa tertangani dan seterusnya. Nah, sejak itu mungkin wacana new normal mulai muncul ya, dan ini diambil oleh pemerintah secara bersemangat ya, karena sebelumnya sebenarnya pemerintah juga agaknya memang lebih condong kepada aktivitas yang dalam tanda petik masih berjalan normal dalam artian ekonomi dan seterusnya. Nah, kita ingat beberapa waktu yang lalu sebelum wacana new normal ini bahkan muncul, sebenarnya wacana yang sudah dibangun oleh pemerintah waktu itu adalah
pokoknya kurva harus turun ya bulan Mei gitu ya. Walaupun kenyataannya masih seperti itu ya, tapi jauh-jauh hari waktu itu sudah diwacanakan seperti itu. Mungkin berbasis data di Jakarta yang kasus harian memang tidak sepik bulan-bulan yang lalu, walaupun ini mungkin indikasinya masih perlu kita lihat baik-baik karena ada persoalan yang lain ya, misalnya keterbatasan tes dan seterusnya. Tetapi wacana mengenai pelandaian kurva dan seterusnya ini merupakan, dan new normal ini merupakan bagian dari itu ya. Kita ingat kemarin bahkan sebagai simbol untuk memasuki new normal, kenapa harus mall misalnya dan seterusnya, kenapa tidak sektor produksi misalnya dan seterusnya. Ini memang jadi, tetapi ini lebih menjadi wacana politik. Tetapi intinya bahwa pemerintah sepertinya sudah sangat ini ya ingin cepat-cepat menjadi masukin ke era new normal ini. Tentu saja secara pribadi mungkin, dan saya yakin teman-teman semua di sini ya juga sudah ingin kita masuki ke era yang new normal, dalam artian aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi berjalan ya, karena semua orang pasti juga terdampak dengan situasi saat ini. Tetapi bagaimana sebenarnya gitu loh dengan kondisi yang ada? Apakah memang kita sudah bisa melangkah ke fase berikutnya gitu ya? Kalau saya sama beberapa teman sering mengkritik bahwa ini bukan new normal nih, tapi new normal. Jadi apa itu? Kenapa mall dan seterusnya ya, ini mungkin jadi ini. Sementara mungkin sektor produksi seperti pertanian dan seterusnya yang seharusnya menjadi momentum penting ya untuk kita bangun ya, dengan terutama daerah-daerah yang masih aman dan itu harus dijaga dan dioptimalkan faktor produktivitasnya ya, terutama kemandirian pangan dan seterusnya relatif masih sangat jarang kita optimalkan ya. Misal kita lihat petani masih susah menjual sayur dan seterusnya. Ini mungkin yang sehingga menjadi pertanyaan sebenarnya, ini mau buru-buru new normal ini kepentingan yang mana atau ekonomi yang mana, itu mungkin juga harus kita periksa dengan baik-baik ya. Sebelum kita ngomong juga mengenai persoalan kesehatannya. Nah, sebenarnya ini memang agak menjadi apa ya, kebingungan juga gitu ya, karena satu sisi sebenarnya di beberapa daerah, terutama seperti Jakarta dan tempat lain itu PSBB belum selesai ya, masih PSBB dan kita juga belum tahu ujungnya gitu, karena tapi kenapa seolah-olah kok sudah begitu getol new normalnya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita konsisten aja dengan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB ya, itu syarat bahwa untuk kemudian PSBB dilonggarkan, yang artinya masuk transisi fase baru yang menjadi new abnormal tadi, itu harus ada bukti-bukti ilmiah yang mendasarinya misalnya, dan bukti ilmiah ini harusnya menjadi dasar ya. Jadi kita lihat dulu nih, ya pasti indikatornya yang paling penting salah satunya kan kurva epidemiologi. Nanti pembicara kedua akan menyampaikan ini ya. Tetapi intinya yang menjadi penting adalah kita harus melandaikan kurvanya dulu ya, agar fasilitas kesehatan kita itu mampu mengantisipasi ledakan pasien, sehingga tidak terjadi seperti yang kasus di Jakarta beberapa bulan yang lalu, pasien yang tidak tertangani dengan baik, banyak yang meninggal dan bahkan tenaga kesehatan dan seterusnya. Tetapi ini menjadi syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi dulu sebelum itu. Jadi di peraturan kesehatan nomor 2020 nomor 9 itu sebenarnya udah mengamanatkan tentang itu. Jadi sebenarnya sebelum ngomong new normal ya selesaikan dulu ininya ya, parameternya, perjelas dulu ukurannya, apakah benar PSBB ini sudah berjalan dengan baik dalam rangka untuk menurunkan jumlah kasus ya, dan tidak ada penyebaran ke area wilayah baru. Nah, padahal sebenarnya bagaimana sebenarnya kondisi di Indonesia yang sesungguhnya ya, kalau kita misalnya melihat ini saya tadi download data barusan ya hari ini misalnya. Ini kalau teman-teman mau membandingkan dengan negara lain ya, mungkin bisa dilihat di ya mungkin kita bisa mungkin pemerintah mungkin sudah mulai ini ya melirik negara lain yang memang sudah bersiap dan bahkan sudah melakukan fase new normal ya, seperti Vietnam, Taiwan, dan Selandia Baru dan beberapa negara yang lain gitu ya. Dan ini masih baru berdasarkan data kasus harian aja misalnya. Indonesia itu jelas masih terus menanjak sebenarnya.
Sehingga mungkin kita juga harus hati-hati nanti. Yang kalau mau diterapin new normal, ya mungkin tidak bisa seluruh Indonesia taruhlah ya. Harus dilihat beberapa daerah yang memang tidak sudah memang kurvanya sudah tidak naik, dan itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan negara lain ya, Malaysia sekarang sudah tahap yang dianggap sudah menurun dan fase untuk melandai ya. Indonesia, Filipina, Amerika dan seterusnya, kalau teman-teman cek di Coronavirus, itu masih pada fase yang grafiknya sangat menanjak. Ya, kalau kita lihat dari data Indonesia aja sendiri, ini yang sebelah kiri data yang saya tarik kembali dari dari Kementerian Kesehatan aja misalnya, juga jelas sekali sebenarnya kasus itu masih terus naik ya, hampir di seluruh daerah misalnya, terutama sekarang yang mungkin bisa kita lihat di Jawa Timur yang cukup tinggi ininya, dan tetapi dengan kondisi kita yang seperti ini, kemungkinan untuk terjadinya sirkuler ya dari Jawa Timur nanti pindah ke Jawa Tengah, bahkan balik ke Jakarta dan seterusnya sangat mungkin terjadi kalau misalnya kita gagal misalnya menjaga pintu-pintu masuk misalnya dan seterusnya. Jakarta hari-hari ini cukup ketat menjaga arus balik, semoga ini konsisten dilakukan ya, sehingga minimal wilayah Jakarta sendiri tetap dalam fase pelandaian kurvanya bisa terjadi dengan konsisten. Tetapi secara umum kalau kita lihat per basis per pulau ya, mungkin yang kita kumpulkan di data-data di lapor COVID ya, sebenarnya ini berdasarkan data-data resmi juga, dan sebagian laporan warga itu grafik di hampir semua pulau itu masih terus naik sebenarnya. Ini masih kita ngomong kasus yang positif ya, belum kita bicara nanti mengenai peningkatan ODP, PDP dan OTG dan seterusnya, dan bahkan ini juga data dari gugus tugas juga hampir semuanya di daerah sebenarnya masih kurvanya masih naik gitu. Sehingga saya masih agak bingung juga kalau dibilang kurva melandai dan saatnya masuk ke new normal. Ya mungkin beberapa daerah seperti di Jogja dan seterusnya ada kelihatan menurun, tetapi nanti kita bisa lihat bahwa kita akan sulit melihat ini karena masih ada persoalan keterlambatan tes dan pemeriksaan ya, yang masih terlambat sampai 1 minggu, sampai antara onsetnya sampai ke pelaporannya dan seterusnya. Nah, kita memang ini ya patut iri beberapa negara yang cukup sukses mengatasi pandemi ini. Jadi saya selalu bilang bahwa pandemi ini memang persoalan global ya. Semua negara mengalaminya, hampir semua negara tidak. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita mau jujur melihat ya, ada beberapa negara yang relatif cukup baik dalam mengendalikan pandemi ini ya. Kalau setidaknya kalau dari ukuran jumlah korban aja misalnya, kita bisa melihat misalnya Vietnam masih 0 kasus, masih 0 korban ya. Taiwan dan seterusnya itu sangat kecil juga korbannya, dan mereka relatif lebih cepat pulihnya sekarang. Vietnam, Taiwan, Selandia Baru dan beberapa negara lain, Korea Selatan sudah pada fase untuk memulai memang fase new normal. Nah, tetapi kita memang tidak bisa mengirim mereka ya, artinya kita nggak bisa buru-buru juga meniru mereka, karena memang ada fase-fase di mana kita itu melewatkan golden time sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita ingat bulan Januari, Februari, sampai bahkan Maret, April. Januari, Februari itu fase penyangkalan yang luar biasa, sehingga kita gagal melakukan penapisan atau keterlambatan yang mendeteksi masuknya virus ya. Banyak yang percaya bahwa sebenarnya Indonesia harusnya sudah melaporkan adanya kasus positif itu ya sejak akhir Januari lah minimal, atau mungkin awal Februari, bersamaan dengan negara-negara tetangga yang lain yang memiliki intensitas relasi dengan Wuhan dan Cina yang intensif ya. Dan Indonesia itu nomor 13 negara dengan kunjungan orang dari Wuhan tertinggi. Kalau untuk Cina sendiri kita masuk 10 besar ya, tetapi Wuhan sendiri kita nomor 13, dan itu sangat tidak mungkin Indonesia bebas corona pada periode-periode itu, sementara negara-negara yang lain sudah gitu ya. Karena waktu itu kita ingat pemeriksaan corona atau COVID, spesimen COVID itu dimonopoli oleh Litbangkes ya, dan hampir semuanya kemudian dinyatakan negatif. Ada 300-an sampel waktu itu yang diperiksa yang semuanya negatif. Yang sebenarnya saya masih ingat bulan pertengahan Januari itu bahkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ya, yang di bawah Kementerian Ristek waktu itu sudah menawarkan untuk menjadi lab pembanding sebenarnya, minimal memverifikasi benar nggak sih kita false negatif atau memang benar-benar
Tetapi itu tidak dilakukan dan ini menurut saya menjadi momen kita kehilangan momen di situ salah satunya karena kemudian wabah masuk menjadi tanpa kita mengetahuinya. Kemudian bulan Maret, April kita ingat waktu itu wacana ketika kemudian wabah kemudian diketahui di Jakarta ya, kasus pertama, kedua, waktu itu sempat muncul wacana bahwa kita harusnya mengkarantina secara cepat ya, epicenter wabah yang waktu itu belum meluas ya. Tetapi kita gagal melakukannya karena pilihan kemudian adalah jatuh pada anjuran dan PSBB yang relatif longgar. Kalau kita belajar dari Vietnam misalnya, Vietnam itu begitu kasus ditemukan ya di kota yang dekat bandara mereka selalu memutuskan untuk melakukan karantina secara ketat ya dan melakukan penelusuran kontak orang-orang yang diduga positif dan karantina ini menjadi penting ya karena seperti kita perang ya kita dengan melakukan karantina wilayah yang sebelum virusnya meluas itu kita seperti membatasi medan peperangan sebenarnya. Semakin besar medan peperangannya pasti energi tentara yang kita butuhkan, tenaga medis yang kita butuhkan semakin banyak. Ini juga sebenarnya yang dilakukan di Wuhan ya waktu itu ketika Wuhan sudah jadi epicenter, Cina menutup Wuhan dengan sangat ketat ya, bahkan kemudian dia seluruh negara ditutup. Tapi dengan ditutupnya Wuhan, Cina bisa mengerahkan tenaga kesehatan dia ke dari seluruh negara ke Wuhan dan itu cukup di Cina. Dan negara-negara yang lain, kalau kita perhatikan di sini ya, ketika saya mungkin di tabel ini bisa dilihat ya, hampir semua negara yang relatif sukses itu memang sangat cepat meresponnya dan membuat kebijakan yang sangat cepat. Taiwan misalnya salah satu contoh baik. Di minggu pertama ketika wabah ini baru dideteksi di Wuhan, mereka langsung mengoperasikan tim epidemiologisnya, bahkan wakil presidennya memang juga epidemiolog dan dia bahkan pada periode-periode itu dia sudah memerintahkan untuk produksi tentara, untuk militer, bahkan untuk memproduksi masker dan seterusnya ya, karena mereka sudah mengantisipasi bahwa ini jangan lagi meremehkan ini, karena mereka belajar dari SARS dan penyakit-penyakit infeksi sebelumnya. Nah, ini menjadi kunci penting memang untuk mengatasi wabah ini dan kita tahu kita kehilangan momen ini. Nah, dengan kehilangan momen ini memang kemudian ya mau tidak mau dampak COVID di Indonesia menjadi lebih berlarut-larut ya. Semakin berlarut-larut, konsekuensi sosial dan ekonominya juga pasti akan meningkat ya. Kalau kita bandingkan mungkin sederhananya seperti ini ya. Kalau kita waktu itu menggunakan karantina wilayah yang ketat misalnya, epicenternya bisa ditutup dengan cepat, mungkin kita seperti ketika sakit minum obat ya yang mungkin pahit tetapi mungkin akan lebih cepat sembuh dibandingkan misalnya sakit tapi kita biarkan sampai ke seluruh tubuh kita terkena seperti yang sekarang. Ini di Indonesia sebenarnya ada di fase ketika penyakit ini bisa kemana-mana dan kita tidak tahu sampai kemana sebenarnya nanti ujungnya gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita semua tentu berharap wabah ini bisa cepat selesai dan kita bisa pada fase yang normal dan seterusnya, walaupun itu impossible sebenarnya dalam beberapa tahun ini sampai vaksin ditemukan ya. Tetapi minimal sebenarnya kalau kita memang ingin pada fase new normal tadi seperti yang diinginkan oleh pemerintah atau yang dikampanyekan saat ini, yang menjadi pertanyaan apakah kita sudah mengerjakan PR kita sebenarnya untuk memasuki fase new normal tadi gitu. Seperti kita ketahui untuk bisa melandaikan kurva itu ada banyak syaratnya ya. Misalnya strict lockdown, kita harus melakukan karantina yang ketat sehingga mobilitas itu benar-benar dikurangi. Apakah ini benar gitu ya? Kalau misalnya kita lihat PSBB sedemikian longgar, sanksi juga tidak jelas. Kami di Lapor COVID ini menerima laporan yang sangat banyak ya mengenai pelanggaran PSBB ya, mulai dari keramaian, ekonomi maupun ibadah ya di banyak tempat. Apalagi kemarin Lebaran itu cukup banyak laporan yang masuk. Lalu pembatasan perjalanan juga relatif longgar dan bahkan di beberapa tempat terjadi praktek korupsi ya. Kita kemarin juga terima laporan dari COVID itu orang bisa tetap ke daerah dengan membayar petugas di pintu masuk maupun pintu keluar pemeriksaan ya sekitar 300.000 kalau di sekitar Jakarta dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, apakah kita sudah melakukan tes masif misalnya? Kenapa ini diperlukan? Karena ya tes ini menjadi kunci ya kita untuk mengidentifikasi sebenarnya sebaran wabah ini seberapa banyak dan untuk juga mendeteksi awal sebenarnya orang yang diduga terinfeksi harus segera diisolasi, ditapis, dipisahkan dengan yang sehat dan yang memang butuh perawatan segera dirawat dan seterusnya. Dan mungkin yang berikutnya tentang menggunakan masker. Nah, ini terkait tes aja misalnya.
Indonesia sekarang ini masih negara yang termasuk yang paling buruk ya dalam hal jumlah tes maupun orang yang dites ya. Maksudnya jumlah tes ini misalnya sekarang ini tadi data yang hari ini saya download itu per 27 Mei itu kita masih 0,71 per 1000 gitu ya. Dibandingkan misalnya Thailand misalnya yang 2,52 per 1000. Apalagi Korea Selatan ya yang bahkan dibandingkan Vietnam, dibandingkan Filipina aja kita kalah. Jadi jumlah tes kita memang masih sangat kecil dan ya prinsip sederhananya ya no test no case gitu ya. Tanpa ada pemeriksaan yang luas ya kasus akan kecil gitu. Kalau misalnya kita periksa dengan lebih besar lagi, saya yakin kasus di Indonesia bisa jauh lebih besar lagi. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, pemeriksaan di Indonesia ini masih terbatas pada orang yang sudah PDP misalnya atau bahkan sudah bergejala misalnya. OTG sampai sekarang masih sangat minim untuk dites. Padahal 80% yang terinfeksi ini adalah orang-orang yang dengan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Nah, ini misalnya ini data tadi malam kita kumpulkan teman-teman di Lapor COVID ini salah satu kolaborator kami saintis. Jadi Lapor COVID itu kumpulan dari teman-teman saintis, jurnalis dan beberapa teman-teman CSO. Jadi kita kumpul, kita mencoba mengumpulkan data, menganalisisnya, mendiskusikannya dan kemudian menyampaikannya ke publik. Teman-teman juga bisa mengakses sendiri datanya nanti di web kami sebenarnya. Jadi memang ada peningkatan ya jumlah tes di Indonesia saat ini sudah mulai meningkat ya walaupun masih belum stabil ya karena grafiknya masih naik turun ya. Saat ini rata-rata masih di bawah 10.000 yang dites per hari ya. Ini kita bisa lihat terakhir kemarin misalnya 27.000 misalnya masih tanggal 27 masih 7.000 dan seterusnya. Jadi spesimennya sudah lumayan sudah sampai mungkin sudah mendekati 10.000 tetapi yang orang masih sangat sedikit sebenarnya. Jadi target 10.000 ini bahkan sebenarnya udah 2 bulan lalu ya kalau nggak salah di ini kan, tapi sampai sekarang kita masih belum mencapainya dengan baik ya. Dan ini konsekuensinya juga macam-macam sebenarnya. Salah satunya misalnya kematian ODP dan PDP yang sebenarnya lebih banyak dibandingkan yang positif ya. Padahal sebenarnya sampai sekarang pemerintah pusat ya, pemerintah daerah di beberapa daerah sebenarnya sudah melaporkan mengenai ODP dan PDP yang meninggal, tetapi laporan harian yang disampaikan pemerintah pusat itu sampai sekarang sama sekali tidak menyampaikan mengenai PDP dan ODP yang meninggal. Padahal WHO sendiri sudah memberikan panduan ya pada April lalu misalnya bahwa seharusnya orang yang meninggal dengan gejala klinis COVID itu juga harus dicatat, dikategorisasikan ya, memang dicatat dan sampai memang ada bukti bahwa dia meninggal karena penyebab yang lain ya, misalnya karena kecelakaan dan seterusnya. Kenapa ini penting dicatat? Salah satunya sebenarnya biar publik dan juga otoritas ya dan juga otoritas global dan seterusnya memahami mendapat gambaran yang sesungguhnya mengenai skala ini. Yang terjadi di Indonesia saat ini sebenarnya underreporting, kematian yang underreporting sebenarnya. Kami di Lapor COVID ini tiap hari ada ratusan relawan yang menginput data dari daerah-daerah tadi dan juga berdasarkan laporan dari warga kita buat ininya di web kami itu rata-rata sekitar 3 jumlah kematian kalau kita total PDP dan ODP itu sudah 3,5 kali lipat bahkan dibandingkan yang laporan meninggal yang sudah positif. Kenapa laporan positif lebih kecil ya? Karena tadi kaitannya dengan keterbatasan tes kita karena yang memiliki kesempatan untuk dites itu masih sangat terbatas sehingga orang sebelum sempat dites dia sudah meninggal duluan dan seterusnya. Nah, data terakhir aja misalnya yang kita kumpulkan ini belum seluruh Indonesia ya, tetapi sekitar 300-an kabupaten kota yang kita berhasil kita kumpulkan itu sekitar sudah yang meninggal ya PDP ODP itu sudah 4.541 atau sudah 78% ya dari total dibandingkan yang positif meninggal yang sekitar 1.286. Nah, tendensi underreporting ini sebenarnya memiliki konsekuensi juga pada psikis masyarakat ya. Jadi kita khawatir kemudian masyarakat akhirnya juga underestimate COVID ini juga gitu ya. Mungkin konsekuensinya juga meremehkannya dan kemudian mengabaikan PSBB dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang sebenarnya kita harapkan pemerintah menjadi lebih terbuka dengan data, menyampaikan ini sesuai panduan WHO juga sebenarnya bahwa data mengenai orang yang meninggal dengan gejala klinis COVID itu harusnya juga dilaporkan ya, walaupun diberi kategorisasi yang berbeda sebagai misalnya
yang diduga COVID dan seterusnya. Ini di bawah ini tabel mengenai jumlah kematian terkait COVID dari sejumlah provinsi di Indonesia hingga 26 Mei yang kami kumpulin di lapor COVID. Yang bawah itu adalah ODP dan PDP yang meninggal, dan yang kuning itu adalah yang positif meninggal. Jadi jauh lebih banyak yang PDP dan ODP yang meninggal. Yang ini juga menunjukkan bahwa tes kita itu memang masih sangat terlambat sebenarnya, sehingga orang lebih duluan meninggal sebelum dites. Nah, ini progresnya juga mungkin bisa dilihat di beberapa daerah. Nah, ini sebenarnya WHO ya, syarat WHO itu sudah membuat syarat ya. Kalau kita mau memasuki new normal itu sebenarnya setidaknya ada 6 kriteria yang harusnya sudah dipenuhi. Yang salah satunya ya tesnya masif sehingga orang itu bisa benar-benar kita mampu mengidentifikasi penyakit ini, mengendalikannya sebenarnya, mengendalikan wabah ini, memastikan sistem layanan kesehatan itu bisa mengantisipasi nanti kalau terjadi ledakan wabah, kita benar-benar men-tracing atau menelusuri kontak orang-orang yang diduga COVID sesegera mungkin ya, agar tidak menularkan ke orang lain dan seterusnya. Jadi termasuk juga yang paling penting juga disebutin sebenarnya bahwa persepsi masyarakat ini harus benar-benar terbangun dan masyarakat menyadari langkah-langkah untuk preventif agar tidak tertular dan seterusnya, misalnya dengan penggunaan masker, cuci tangan dan seterusnya, menjaga jarak ketika kembali ke kerja atau ke sekolah dan seterusnya. Nah, cuman situasi ini sebenarnya kita khawatir ya, kita kemudian akan membypassnya, ya mengabaikan ini, kemudian masuk new normal dan konsekuensinya tadi seperti yang kita khawatirkan kalau kita belajar dari misalnya pandemi flu Spanyol 1918 saja misalnya, ini wabah yang mungkin menurut saya perlu kita jadiin pelajaran penting ya, bahwa gelombang wabah itu bisa datang berkali-kali gitu ya, dan bisa jadi gelombang yang kedua bisa lebih besar lagi, misalnya waktu itu ketika wabah awalnya bulan awal 1918, kemudian agak mereda, memuncak lagi di pertengahan dan akhir 1918 ya, sampai kemudian awal 1919 baru mulai mereda. Jadi kita harus benar-benar sangat hati-hati karena pembukaan kembali intervensi tanpa ada data yang memadai itu bisa sangat membahayakan sebenarnya, dan resiko tadi saya setuju sekali Muhammadiyah memberikan stressing mengenai pentingnya kita benar-benar mendasari pembukaan ini berdasarkan data-data ilmiah dan terutama yang paling penting menurut saya data-data kesehatan ya, karena epidemiologi menjadi sangat penting di sini karena saya bilang bahwa ya ekonomi itu bisa dipulihkan kembali, tetapi orang yang mati kan tidak bisa dihidupkan kembali. Ini menurut saya prinsip yang harus kita pegang dan ini yang harus jadi. Nah, mungkin sedikit lagi sebelum saya sampai ini, di Indonesia ini memang ada persoalan yang kompleks ya, selain masalah yang saya sampaikan di awal tadi, kita juga menghadapi persoalan data yang cenderung tertutup sehingga indikator evaluasi terhadap efektivitas intervensi dan seterusnya itu menjadi sulit ya. Termasuk juga kalau kita ngomong mengenai riwayat kontak misalnya, tracing dan seterusnya, itu kita menjadi sangat, masyarakat ini ibaratnya kita menghadapi ancaman dengan mata yang tertutup sebenarnya. Ini kalau teman-teman bandingkan misalnya dengan negara lain ya, gambar sebelah kiri itu di Singapura ya, bahwa informasi mengenai kasus itu relatif gamblang ya, siapa yang terinfeksi, umur berapa, di mana, jenis kelamin, bahkan dia dirawat di mana itu disampaikan dengan ini sehingga publik bisa melihatnya sebenarnya dan kemudian bisa hati-hati. Mungkin yang sebelah kanan bawah itu di Korea Selatan hampir sama modelnya. Jadi di Indonesia kita mungkin akan sulit ya mendapatkan informasi mengenai ini, dan ini juga mungkin berkaitan dengan sampai sekarang mungkin ya masih terjadinya stigmatisasi, dan menurut saya ini juga kontribusi juga ya, minimnya literasi yang dibangun ya ke publik, dan yang akhirnya memicu juga stigmatisasi yang akhirnya menjadi alasan kita tertutup. Indonesia ini kita nggak tahu nih, misalnya pasien yang sekarang ke 10.000 misalnya, kita nggak tahu ini pasien yang mana, dari mana, dan seterusnya. Mungkin hanya sedikit orang di pemerintah yang tahu, tapi intinya publik ini tidak dilibatkan untuk mengerti ini. Padahal yang sebenarnya data yang dikumpulkan
menggunakan dana publik itu harusnya juga diketahui oleh publik gitu ya. Jadi kami di Lapor COVID itu sebenarnya sudah meminta bahwa ini harusnya dibuka minimal lokasi, minimal riwayat klinisnya itu menjadi penting karena ini juga penting untuk masyarakat hati-hati ya, terutama terkait komorbid dan seterusnya. Tapi sampai sekarang kita belum dapat datanya. Bahkan kemarin kita komunikasi dengan teman-teman ID juga ternyata mereka juga kesulitan juga mendapat data seperti itu. Dan ini juga membawa konsekuensi karena stigmatisasi dan karena ketertutupan informasi ini membuat masyarakat itu juga akhirnya takut melapor ya, dan ini akhirnya membahayakan tenaga kesehatan maupun orang lain. Jadi kita di Lapor COVID itu sering mengkampanyekan bahwa masyarakat harus berani melapor mengenai kondisi dirinya, bahkan kalau dia positif, kalau ada keluarga yang positif. Kenapa? Karena dengan melaporkan diri transparan kepada tetangganya, kepada yang lain-lain, ini juga berkontribusi untuk memutus siklus ya, karena membuat orang lebih berhati-hati dan seterusnya. Nah, ini saya akan mengakhiri diskusinya, presentasi saya sebelum nanti kita diskusi ya. Perlu kita pikir baik-baik ya bahwa sebelum bahkan kita mengkampanyekan fase new normal ini, sebenarnya kita sudah ada di fase yang timpang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita memaksakan kepada new normal tanpa adanya tadi syarat-syarat yang dipenuhi sebagaimana syarat-syarat WHO tadi, kita ibaratnya mendorong masyarakat ini ke dalam mode survival of fittest sebenarnya kalau saya bilang gitu ya, mode untuk untuk survive masing-masing. Tetapi yang perlu kita catat, tidak ada namanya persaingan yang adil karena memang di Indonesia sendiri ketimpangan akses ya yang dipengaruhi oleh ekonomi politik itu sedemikian kuat gitu ya. Mulai dari pemeriksaan bahkan sampai perawatan itu juga terjadi bias sebenarnya kepentingan di sana ya. Misalnya saya beberapa waktu lalu mengikuti diskusi komisi DPR dengan Kementerian Kesehatan misalnya, salah satu anggota dewan di Sumatera Utara misalnya menceritakan bahwa ada rumah sakit yang karena keterbatasan ventilator pasien harus membeli sendiri gitu ya mana mungkin orang miskin mampu membelinya dan seterusnya. Jadi kita harus memperhitungkan ini juga gitu ya, dan disinilah peran negara untuk hadir sebenarnya. Negara harus hadir untuk baik skema kesehatan maupun skema ekonomi politik ya, sosial ekonomi ya, untuk menjamin bahwa setiap orang yang memiliki kerentanan yang berbeda-beda ini kemudian di-adjust sehingga bisa menghadapi pandemi ini dan selamat bersama-sama gitu. Jadi kuncinya sebenarnya menurut saya itu. Mungkin sementara itu dulu Mas, saya kembalikan untuk nanti yang lain-lain mungkin bisa diskusi. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Ahmad Arif, presentasinya sangat luar biasa. Setiap Kompas terbit, meskipun Mas Arif saat ini bukan mewakili Kompas, salah satu tulisan yang saya tunggu selalu tulisannya Mas Ahmad Arif. Kebetulan saya membaca semua buku-buku yang sudah ditulis oleh Mas Ahmad Arif dan banyak dari mahasiswa menggunakannya sebagai referensi ketika mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi. Bapak Ibu, selanjutnya kesempatan akan kita serahkan kepada Bapak Malik Saifuddin. Bapak Malik Saifuddin menamatkan pendidikan doktoralnya di Universitas Diponegoro Semarang di bidang epidemiologi penyakit tropis. Beliau sangat intens melakukan publikasi, karya buku maupun haki. Buku yang ditulis tahun 2019, tahun kemarin adalah Epidemiologi Kesehatan Lingkungan. Kemudian tahun 2011, Pak Malik menulis buku Prinsip-Prinsip Epidemiologi. Kemudian di tahun 2005, beliau juga menulis buku Prinsip-Prinsip Epidemiologi edisi pertama, juga menulis buku Metodologi Penelitian Kesehatan di tahun 2011. Luar biasa Pak Malik, sangat produktif melakukan publikasi. Monggo Pak Malik, kami persilakan untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih Mas atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang bahagia ini, izinkanlah saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandangan ya pemerintah yang mewacanakan, saya anggap juga wacana ya, karena emang tindakan yang diambil masih seperti yang dikatakan Mas Arif tadi ya, masih lemah gitu di sisi data begitu. Kalau WHO merekomendasikan sebenarnya kan untuk negara-negara yang memang secara penanganan itu serius begitu. Indonesia berapa kali kan ditanya mana gitu bukti penanganan ini tidak ada suatu kepastian. Baik,
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya ingin menyampaikan ini, tapi saya mau share dulu ya. Share dulu. Beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab dulu oleh Mas Arif. Ada di menu chat, Mas Arif, mohon maaf. Ada pertanyaan. Mungkin yang bisa, ini ada dari Bu Emma, dari Fikes UHAMKA. Karena pemerintah pusat sulit diandalkan untuk pengendalian COVID-19, sejauh mana local wisdom bisa dioptimalkan di level pemerintah daerah. Moga Mas Arif, Mas Ai bisa ditanggapi dulu sambil kita nunggu Pak Malik. Ya, sebenarnya memang menurut saya pemerintah daerah, bahkan bukan hanya pemerintah daerah sebenarnya di level skala yang lebih kecil lagi, kalau istilahnya teman saya Mas Zulfikar Amir ya, salah satu kolaborator juga di lapor COVID dan profesor di NTU, dia bilang bahwa sebenarnya kita juga bisa menerapkan micro lockdown ya sebenarnya. Jadi komunitas-komunitas skala kecil misalnya yang memang belum terinfeksi misalnya atau kasusnya masih belum ini, atau misalnya memang harus menerapkan karantina dengan skala-skala yang lebih kecil misalnya. Ini cuman problemnya memang saya perhatikan ini juga tidak merata ya. Beberapa daerah relatif cukup bagus ini, tetapi ya, saya pikir juga mungkin ada persoalan politik pilkada dan yang lain-lain ya. Responsibility ini mungkin momen ketika kepala daerah sebenarnya diuji juga sebenarnya. Jadi mungkin bukan hanya pemerintah pusat ya. Oke lah pemerintah pusat memang sepertinya kebingungan melihat prioritas. Jadi saya melihat sebenarnya persoalan ini bermula ketika penentuan prioritas mana yang harusnya dipilih pada saat-saat seperti dalam krisis seperti ini itu tidak mampu diputuskan dengan cepat oleh pemerintah sebenarnya, dimulai dari pemerintah pusat ya. Sehingga seharusnya situasi ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan antara ekonomi dan kesehatan itu seharusnya tidak perlu sampai ke situ kalau dari awal momen golden time tadi itu diambil dengan baik ya. Dan bahkan dalam fase seperti sekarang sebenarnya pilihan antara ekonomi dan kesehatan itu tidak bisa dibandingkan gitu loh. Karena ya orang pasti harus hidup dulu kan, harus selamat dulu gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, menurut saya ini sebenarnya momen ketika negara harusnya memiliki prioritas dan keberpihakan yang jelas sebenarnya. Saya yakin ya, mungkin kita memiliki keterbatasan ekonomi pasti. Tetapi yang juga perlu kita hitung adalah mungkin bukan hanya persoalan tidak ada uang, tetapi bagaimana menggunakan uang dengan baik ya, yang terbatas dengan baik. Gitu. Kalau kita lihat misalnya negara-negara seperti India aja misalnya, India itu angka ketimpangan dan kemiskinannya jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia, populasinya juga jauh lebih tinggi, mereka bahkan berani ya melakukan lockdown ketat, walaupun juga ada masalah di mereka ya, tetapi menurut saya pilihan itu sebenarnya bisa dilakukan. Saya seringkali bertanya-tanya, ini ketika kita mau buru-buru misalnya membuka kembali ekonomi, itu pun pilihan ekonomi yang seperti apa gitu. Itu harus kita periksa gitu. Kalau misalnya pemerintah mau benar-benar belajar dari pandemi ini sebenarnya, ini momen penting misalnya untuk membangun kemandirian ekonomi nasional ya, terutama misalnya dalam hal kemandirian pangan ya. Saya kebetulan mengikuti persoalan pangan ini dan intensif terkait hal ini belakangan ini. Kalau saya lihat skema-skema untuk mendorong produktivitas pertanian berbasis pangan lokal misalnya atau kemandirian pangan itu belum kelihatan dibandingkan misalnya euforia misalnya untuk membuka kembali mall, membuka kembali wisata, bahkan kemarin saya dengar misalnya ada 3 daerah yang akan jadi pilot project untuk menjadi, kalau menurut saya itu bukan pilot project ya, kelinci percobaan new normal ya, Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Bali gitu ya. Padahal menurut saya pilihannya mungkin kalaupun misalnya mau mendorong new normal adalah memang mencari daerah-daerah yang benar-benar masih dalam tanda petik terjaga, belum banyak kasus atau bahkan mungkin belum ada kasus, dan itu dioptimalkan sebagai sumber produksi nasional, misalnya sumber produksi pangan lah untuk bisa pertanian atau perikanan dan seterusnya. Ini momen negara untuk memberikan subsidi yang nyata kepada sektor real tadi. Kalau kita belajar dari krisis-krisis ekonomi sebelumnya misalnya, yang justru menyelamatkan negara ini adalah sektor
sektor ekonomi real ya, petani, nelayan dan sektor informal gitu, bukan ekonomi berbasis mall atau perdagangan dan seterusnya. Justru adalah ekonomi real dan usaha kecil menengah. Nah, kembali tadi sebenarnya ini daerah nih. Daerah harusnya mampu berani melit ya, bahkan ketika pemerintah pusat tidak jelas ya, boleh aja mereka kreatif dan bahkan menentangnya. Misalnya waktu itu kita ingat awal-awal misalnya Pemprov Papua misalnya, dia mengabaikan larangan untuk mengkarantina wilayah mereka misalnya. Kalau menurut saya keberanian pemerintah daerah seperti itu harus didorong sebenarnya, karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan korban dan seterusnya gitu. Mungkin selain juga ini ya, menurut saya tadi mungkin di presentasi saya tidak saya sampaikan ya, tetapi pandemi ini saya setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Singapura ya, bahwa pandemi ini memang sebenarnya menguji satu bangsa dalam 3 hal ya. Yang pertama adalah sistem layanan kesehatan, yang kedua adalah kualitas kepemimpinan, kualitas birokrasi yang baik pusat maupun daerah. Dan yang ketiga adalah sosial capital gitu. Jadi bagaimana masyarakat masih mempertahankan ikatan sosialnya, saling bantu-membantu, atau mungkin bukan sosial capital ya, tapi menguatkan jalinan sosial. Nah, ini menjadi penting juga. Jadi mungkin itu mungkin aja. Makasih. Oke, terima kasih Mas Ai. Mohon maaf Mas Budi, monitor apakah Pak Malik sampun bergabung lagi? Kayaknya sudah, Pak. Oke, monggo Pak Malik, kami silakan. Pertanyaan dari Mas Yudiakto Pramudia dari Universitas Ahmad Dahlan, Ketua Pusat Studi Astronomi dari Program Pendidikan Pasca Sarjana Fisika. Tanya ke Mas Arief, adanya pembelahan sosial, tadi Mas Arief sempat presentasi itu, apakah berkaitan dengan minimnya literasi kepada masyarakat? Monggo Mas Ai. Ya, pembelahan sosial ini memang memperdalam krisis pandemi di Indonesia ya. Jadi kalau kita perhatikan bahkan ketika wabah sudah datang ke kita ini, masyarakat masih terbelah ya, dan ini menurut saya imbas dari politik pemilu dan pilkada beberapa waktu yang lalu ya, yang ini tendensi kepada politik populis ini membuat masyarakat tidak sepenuhnya kompak dalam menghadapi ini. Wacana kritis seringkali dianggap pro pemimpin A dan menjatuhkan pemimpin B dan seterusnya. Padahal dalam menghadapi situasi seperti ini, kritik itu bisa sejalan dengan misalnya dengan berpikir positif gitu. Seolah-olah kan sekarang dipertentangkan tuh bahwa sebaiknya nggak perlu kritik-kritik deh, semuanya berpikir positif aja dan seterusnya. Nah, ini menjadi persoalan. Apalagi kemudian pembelahan juga dilakukan secara sistematis ya. Kalau kita perhatikan di sosial media, selain orang-orang yang memang mungkin karena rendahnya literasi mengenai persoalan ini sehingga cenderung denial atau underestimate the risk atau mengabaikan resiko ini, juga memang secara sistematis kalau kita lihat para buzzer politik itu yang ini kaitan berafiliasi dengan kepentingan politik pemilu waktu itu masih beroperasi, dan ini memperuncing pembelahan publik sebenarnya. Jadi kelompok yang melakukan kritik misalnya, yang sebenarnya ini sangat wajar dalam demokrasi ya, untuk mengingatkan misalnya kayak tadi misalnya apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah misalnya di press release-nya, itu merupakan bagian dari peran civil society untuk mengontrol dan mengingatkan penentu kebijakan. Tetapi di tangan para buzzers itu bisa dipolitisasi menjadi seolah-olah anti terhadap pemerintah dan seterusnya. Itu narasi ini menurut saya berbahaya ya. Di samping memang kondisi literasi masyarakat yang memang sangat rendah. Bahkan bukan hanya masyarakat sebenarnya. Kalau kita mau jujur, buruknya literasi terhadap sains ya. Jadi ini kan persoalan saintifik sebenarnya pandemi ini, bahwa orang Indonesia itu tidak akan kebal misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat saintifik bahwa virus ini bisa menginfeksi siapa saja. Tetapi kalau kita lihat kan narasi yang dibangun oleh pemerintah, jadi narasi anti sains ini justru menurut saya
yang memulai itu dari otoritas sendiri. Kalau kita ingat bulan Januari, Februari waktu itu dikampanyekan orang Indonesia kebal, bahwa daerah tropis itu aman dan seterusnya. Ini menurut saya yang kemudian diamplifikasi oleh masyarakat kita yang memang pengetahuannya mengenai sains, pengetahuannya mengenai dan literasinya sangat buruknya. Nah, ini dua sisi menurut saya. Jadi yang pertama memang literasi yang rendah, yang kedua adalah memang ada operasi politik yang membuat publik semakin terbelah gitu. Dan ini kalau saya selalu bilang, saya pernah waktu lalu menulis bahwa ini sebenarnya momen bagi kita untuk bersama-sama bersatu bahwa musuh kita ini ya COVID gitu loh. Dan lupakan dulu deh politik partisan, politik pemilu. Yang penting kita selama dulu deh sebagai satu bangsa melalui ini gitu. Jadi saya sering berpesan tuh kalau di sosmed, para buzzer sebaiknya berhenti dulu deh gitu. Karena belum tentu dia jadi buzzer juga akan selamat dengan COVID. Belum tentu dia kebal terhadap COVID gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Aik. Pertanyaan lagi dari Mas Anton Dharma. Tadi Mas Aik sempat menyebutkan tentang bagaimana pelanggaran PSBB, ibadah yang masih berlangsung di perumahan saya, misalnya di Jogja itu udah nggak ada, perumahan kami tertib, tapi di perumahan sebelah kami mereka mengadakan sholat id, karena memang kulturnya yang berbeda gitu, kultur yang berbeda. Kebetulan kalau perumahan kami sangat taat pada instruksi PP Muhammadiyah, jadi tidak mengadakan sholat berjamaah ketika Idul Fitri, secara massal maksudnya di lapangan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Anton Dharma. Bagaimana dengan masjid-masjid yang masih mengabaikan himbauan Pemda terkait sholat jamaah dan Jumatan? Gimana Mas Arief? Ya, ini memang terkait sama persepsi resiko ya. Jadi persepsi resiko masyarakat ini bisa dipengaruhi oleh macam-macam ya. Mulai dari persoalan pengetahuan misalnya, mungkin dia tidak tahu mengenai resikonya dengan sesungguhnya. Kedua, bisa juga dipengaruhi oleh faktor budaya bahkan keyakinan ya, bahwa mungkin bagi yang fatalis atau yang dan seterusnya mungkin akan lebih abai dan seterusnya. Juga selain persepsi ini bisa dipengaruhi oleh ekonomi politik misalnya. Dalam hal ini misalnya contoh yang lain, misalnya orang yang terpaksa harus bekerja, naik kereta, berjalan di stasiun karena memang dia tidak kuasa menolak perintah atasannya, karena kalau nggak kerja akan dipecat misalnya. Sehingga persepsi risiko dia yang seharusnya dia khawatir dibelokkan oleh ketakutan terhadap represi ekonomi politik tadi misalnya. Jadi persepsi risiko ini macam-macam tadi. Nah, dalam konteks yang terkait sama agama ini sebenarnya lebih rumit lagi sebenarnya, lebih sulit diatasi, dan yang bisa menyelesaikannya sebenarnya justru institusi keagamaan seperti Muhammadiyah, seperti NU dan seterusnya, atau bahkan para ulama untuk benar-benar juga berperan ya. Jadi seperti yang saya bilang, ini wabah ini harusnya nggak akan bisa sih diselesaikan oleh pemerintah saja, juga tidak akan bisa. Jadi partisipasi semua orang, termasuk para agamawan, para lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah yang bisa memberikan narasi yang lebih scientific misalnya, yang lebih rasional mengenai situasi ini misalnya, itu menjadi sangat penting sekali gitu. Bahkan kemarin saya lihat misalnya ada video orang yang menentang polisi dengan alasan ya membuka di satu daerah ya, di Wonosobo ya kalau nggak salah ya, seperti ini. Dan ini menurut saya menunjukkan sebenarnya peran dari tokoh-tokoh budayawan, tokoh-tokoh agama itu masih kurang juga gitu. Nah, pemerintah mungkin harusnya bisa mengoptimalkan ini. Problemnya pemerintahnya sendiri gimana gitu. Saya juga melihat pemerintah masih separuh-separuh ya komitmennya ya untuk menerapkan lockdown ini, apalagi menerapkan PSBB ini. Kalau kita lihat misalnya karakter masyarakat Indonesia, kalau kita mau jujur dengan kondisi sosiologis masyarakat kita, itu kan jangankan dilonggarkan ya, kita itu susah untuk didisiplinkan ya. Bahkan pertama-tama mungkin menurut saya memang harusnya kita lebih ketat lagi ya, dengan sanksi yang jelas, seperti misalnya mendisiplinkan penggunaan helm aja lah. Itu kan butuh bertahun-tahun gitu. Dan mungkin orang harus dikasih sanksi gitu. Nah, ini sebaliknya gitu. Kita hanya menganjurkan masyarakat untuk tanpa ada sanksi yang jelas pada penyakit yang mungkin pemahaman masyarakat mengenai resikonya aja belum sepenuhnya terbangun gitu. Ancamannya masih belum tersampaikan dengan baik ke publik, lalu kemudian disuruh anjuran. Sehingga menurut saya memang saya melihat
ada bias kebijakan juga gitu yang tidak berbasis pada kondisi pemahaman yang baik mengenai kondisi sosial budaya masyarakat kita gitu. Wong negara-negara maju aja yang kedisiplinannya sudah sangat tinggi itu menerapkan sanksi yang jelas gitu loh. Misalnya di Singapura misalnya atau bahkan di negara-negara Eropa kalau dia melanggar karantina wilayahnya dia akan dapat sanksi bahkan kurungan bahkan denda gitu dengan sangat tegas. Di kita enggak, hanya himbauan, anjuran dan seterusnya. Sementara masyarakat kita seperti ini. Jadi menurut saya ini hulunya juga dari pemerintahnya sendiri yang memang gampang, dan ini mungkin juga membuat para agamawan, para budayawan itu juga tidak sepenuh hati. Sebagian mungkin yang memiliki kesadaran melakukannya, mungkin Muhammadiyah salah satu yang saya lihat cukup progresif di situ, tetapi yang lain belum semuanya seperti itu gitu. Ya, Oke, terima kasih Mas Aik untuk feedback yang luar biasa. Lagi bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka persiapan penyerapan normal itu hendaknya memang harus dipikirkan masa-masa karena ini berbasis dengan data yang ada ya. Kalau WHO itu merekomendasikan bagi negara-negara yang memang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan karena dia telah melakukan tindakan-tindakan untuk penanganan COVID ya dengan baik gitu. Nah, kalau melihat tadi grafik yang ditayangkan oleh Mas Arief, juga saya sebenarnya tadi saya tayangkan juga itu masih cenderung meningkat, belum ada tanda-tanda gitu ya, melandai pun tidak begitu. Ya, ini nggak tahu tadi penayangan yang terakhir udah sampai sini apa belum ya? Jadi ini sebenarnya prosedur yang tetap telah ditetapkannya oleh pemerintah berdasarkan tapi lebih kajiannya pada tadi sebutkan pada ekonomi. Tapi kalau melihat bahwa kita lihat kasus positif di harian pada tanggal 25 Mei 2020 itu luar biasa, ini masih tinggi ya, kecuali ada landai di Jakarta. Jakarta itu menjadi wacana, tapi Gubernur DKI memberikan kebijakannya sangat arif ya untuk melihat bahwa untuk seminggu ke depan apakah masih terjadi lonjakan kasus atau tidak ya, terjadi penurunan, karena ini menjadi syarat utama yang ditetapkan utama dan pertama yang dilakukan oleh WHO. Jadi harus ada penurunan kasus dan bertanda bahwa itu ada pengendalian kasus secara case fatality rate-nya maupun RO-nya sudah di bawah lebih kecil dari 1. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini ya, saya kira ini mengkhawatirkan ya. Kalau sekilas tentang teori tentang timbulnya wabah ini begini ya. Jadi ada dua-duanya, lingkungan maupun penduduk itu luar biasa ini gitu. Kalau saya lihat bahwa penyakit yang ditimbulkan faktor itu adalah sesuatu yang kita bisa pelajari ya. Misalnya nyamuk, bagaimana dia cara berkembang biak dan seterusnya di air dan seterusnya kita lihat. Tapi ini yang menjadi faktor adalah manusia begitu. Sehingga pergerakan virus ini melihat bagaimana pergerakan manusia. Nah, kalau misalnya bahwa upaya-upaya yang dilakukan belum maksimal, tadi sosial budaya masyarakat masih seperti itu, ya kan, sangat khawatir saya kira ini lonjakan kasus makin besar dan bukan new normal yang dilakukan, tapi sebetulnya akan memperparah ya kalau melihat ini. Karena lihat lingkungannya, lihat OTG misalnya ini kan semakin banyak nih untuk ini sangat reseptif ya, sangat memiliki reseptivitas yang sangat tinggi gitu kalau lingkungannya. Kemudian penduduknya juga gitu, memiliki kredibilitas yang tinggi, jadi adalah masyarakat atau penduduk yang melanjutkan gitu atau yang memiliki kerentanan baik secara perilaku, imunitasnya, sosial budayanya, melakukan tindakan-tindakan yang sengaja itu menyebarkan ini, ya, menyebarkan virus COVID-19 di wilayahnya gitu. Misalnya yang mobilitas penduduk termasuk juga perilaku yang tidak sehat tadi. Nah, ini 3 komponen ini menjadi tidak seimbang gitu ya. Kalau kita melihat agentnya begitu, manusia kemudian lingkungannya, kemudian host menjadi satu sehingga menjadi sebuah entitas yang terus berjalan mengkhawatirkan. Nah, kemudian prinsip dari penanganan untuk wabah sebenarnya kan lebih baik, lebih cepat, lebih baik, faster, better gitu.
Kalau tadi dikatakan oleh Mas Arief bahwa ada keterlambatan, iya gitu. Ya sejak awal sebenarnya kalau tidak keterlambatan, Indonesia memiliki corak topografi yang luar biasa, negara kepulauannya, sehingga untuk meminimalisir penularan, karena ini dibawa oleh manusia ya, dari pulau ke pulau yang lain, cukuplah misalnya di Jakarta ya, maka yang membawa ini kan pesawatnya. Kalau misalnya pada saat itu ada protokol yang betul-betul dilakukan gitu, melakukan karantina wilayah begitu ya, dengan cepat, maka saya kira penyebarannya tidak akan masif seperti pada saat sekarang ini. Tapi sudahlah, itu kan sudah berlalu. Tapi maksudnya kehati-hatian untuk selanjutnya, khususnya dalam rangka wacana untuk penerapan new normal ini ya gitu ya. Jadi ini menjadi pertimbangan khusus gitu, sehingga nanti harapannya penerapannya tidak uyah ya, tidak secara Indonesia Raya, tapi betul-betul dikaji per wilayah begitu. Per wilayah yang memang ada kepala daerah yang begitu luar biasa gitu, melakukan tindakan pencegahan COVID. Jadi Kalimantan Barat nih, MCC Kalimantan Barat mengapresiasi sangat luar biasa karena mempunyai pemimpin ya, Gubernur Pak Tarmizi itu yang tegas gitu, melakukan tindakan-tindakan pencegahan ya, termasuk bagaimana pokoknya pesawat tidak boleh kecuali dari Jakarta. Itu pun betul-betul diikuti dengan prosedur yang sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi begitu orang datang, dicatat alamatnya, kemudian diikuti, dilaporkan ke petugas kesehatan yang paling bawah tingkat puskesmas bekerjasama dengan RT RW-nya untuk melakukan tindakan-tindakan isolasi begitu. Sehingga ini penyebaran juga luar biasa menjadi kecil kalau dibandingkan dengan seluruh pulau Kalimantan Barat yang paling kecil ya. Kalau terakhir kalau nggak salah baru 170 sekian, 8 begitu, dengan angka kematian 4-nya, sehingga case fatality-nya itu 0,8 gitu. Nah, termasuk yang kalau misalnya diminta untuk melakukan kehidupan yang normal baru ya, itu saya kira bisa dipertimbangkan gitu. Nah kemudian ya kita kembali pada keterlambatan inilah, sehingga memicu ini luar biasa ini ya. Puncak yang semakin lama kalau ini adalah kasusnya, ini waktunya itu lama sekali gitu, karena kasus awal kemudian lambat dan seterusnya. Jadi kesempatan untuk menanggulangan juga kecil ya sekarang ini. Nah kemudian sudahlah kesempatan menanggulangannya kecil, kemudian tiba-tiba ada wacana seperti itu, nampaknya emang sangat tidak recommended lah begitu. Kalau saya sebagai orang yang menekuni bidang epidemiologi ya. Tapi sebaliknya kalau seperti ini, seperti negara-negara yang maju itu kan, ini sudah berakhir itu, karena cepat banget nih responnya gitu. Hingga potensi penanganan kasus itu, kematian yang terjadi, karena kan case fatality itu jumlah yang meninggal dibagi jumlah seluruh kasus gitu, sehingga berbanding lurus gitu artinya kan. Kalau kasusnya banyak, maka yang meninggal juga semakin banyak sebenarnya gitu. Ya, artinya bahwa dengan kasus yang sebagai population at risk ya, kalau dalam bahasa epidemiologi, populasi yang berisiko gitu, terhadap kematian bisa diminimalisir gitu, maka akan berkurang kematiannya. Ini yang terjadi ya. Ini jadi potensi keterhindaran semakin Nah kemudian inilah sebetulnya kesiapsiagaan ini yang memang perlu dikaji ulang ya, sehingga termasuk data kita kan melakukan tindakan berdasarkan fakta dan data ya. Ada isu hoax ya, dan sekarang itu karena saking saya nggak tahu secara psikologisnya masyarakat itu kenapa percaya dengan barang-barang yang hoax dan seterusnya, sehingga hal ini menyebabkan ketidakpatuhan gitu, pembangkangan yang terjadi gitu. Jadi udahlah gitu kan. Oh kenapa yang mal-mal dibuka, yang dikatakan Pak Arief ya, sementara masjid-masjid gitu, sudah disiplin gitu, udahlah kalau begitu gitu. Akhirnya terserah dan seterusnya. Nah ini sebenarnya terus ya, kita melakukan investigasi untuk menyiapkan ini, harus dilakukan analisis, kemudian melakukan respon dan treatment, ya, kontrol, kemudian evaluasi lagi, kemudian prediksi gimana? Prediksinya kalau misalnya memang benar-benar ternyata berdasarkan fakta data, hal yang lain ya, karena persoalannya kadang-kadang kita dibawa ke arah ekonomi, ke arah politik dan seterusnya, ini menyebabkan suatu undercover lah begitu ya. Karena kan tidak atau underestimate ya, tidak bisa diprediksikan. Sehingga nanti
dalam pelaksana pun akan menjadi ya tidak bagus lah, karena sesuatu yang tidak baik ya, maka hasilnya pun gitu. Kalau merencanakan tidak baik kan merencanakan sebuah kegagalan ya, kebaikan. Jadi ini penerapan, kalau rekomendasinya jelas ya, kalau penerapan new normal itu bisa dilakukan ya. Namun bukan disamakan tadi secara nasional saja, sangat berat untuk wilayah dengan kasus COVID yang kematian yang cukup tinggi ya, di atas 1% gitu. Seperti sebagian besar di Pulau Jawa dan Sumatera, Sulawesi. Inilah yang sebenarnya saya katakan tadi, Indonesia memiliki potensi alam yang tidak dimiliki negara lain ya, karena negara kepulauan ini mestinya ini menjadi kearifan lokal yang membantu sebenarnya dalam upaya penanganan kasus hingga mencapai sebetulnya kurva normal terjadi ya tadi, tidak dilakukan apapun, tindakan cuman durasinya kan lama begitu sebenarnya gitu. Nah tapi upaya-upaya yang dilakukan itu jelas akan terlihat gitu, jumlah kesakitan kematian semakin sedikit. Nah ini tergambar jelas ya di dalam ini data ini nih. Nah kemudian kita tahu bahwa dinamika penyebaran ini sejalan dengan dinamika pergerakan penduduk ya. Kita lagi sosial budaya, kemudian ada euforia ya. Masyarakat, oh sekarang udah bebas gitu. Lalu kemana-mana tidak terkendali, ini juga menjadi hal yang penting sehingga pemerintah memberikan sosialisasi dengan baik saya kira. Ya. Tujuan dan seterusnya dengan jelas gitu. Nah, sehingga jika dilaksanakan ya secara nasional itu namanya jadi katakannya new normal-normalan gitu, jangan main-main ya. Jadi mengkhawatirkan banyak pihak ya, seperti beras yang sudah terpisah-pisah masing-masing berdasarkan kuantitas ya. Maka penerapannya yang sesuai, yang tidak sesuai akan memang saya katakan tidak recommended ya, bahwa apa yang diwacanakan oleh pemerintah atau siapapun juga sebenarnya, kalau tujuannya itu semata-mata tadi untuk pemulihan ekonomi, apalagi ada yang menyatakan untuk herd immunity ya, itu immunity luar biasa, itu sesuatu yang tidak masuk akal begitu. Nah oleh karena itu saya kira ini kan sebetulnya kegiatan ini kan sama saja sebetulnya dengan apa yang kita lakukan selama ini, dan alhamdulillah sebenarnya bagian masyarakat sudah terbentuk gitu pola-pola seperti ini gitu. Cuman yang kemarin tidak boleh keluar rumah, sekarang boleh keluar rumah dengan protokol-protokol yang ada. Tapi sekali lagi bahwa pada saat itu kondisi jumlah secara kuantitas itu kesakitannya itu kecil di daerah itu gitu loh. Ada penurunan kasus memang, sehingga resikonya itu kan sebenarnya semakin sedikit gitu masyarakat melakukan itu. Nah yang dikhawatirkan adalah kebebasan masyarakat ini maka akan disambut dengan riang gembira, justru berlebihan, dengan menyebabkan sebuah potensi penularan yang lebih masif, dan ini saya kira sangat mengkhawatirkan ya. Oleh karena itu sekali lagi setuju dengan apa yang sudah oleh ini ya, oleh pernyataan pers kalau salah yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah nomor 002, saya sudah baca per 1 Romawi 2020 tentang pemberlakuan new normal. Saya sedikit bacakan ya supaya untuk mengingatkan bahwa ini benar adanya sebenarnya. Saya setuju sebagai orang yang menekuni bidang epidemiologi. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal dan penjelasan yang objektif dan transparan, terutama yang terkait dengan satu kebijakan new normal dari aspek utama, yakni kondisi penularan COVID-19 di Indonesia saat ini. Ini luar biasa, ini memang saya kira kajiannya bagus nih. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan new normal. Kemudian yang ketiga, konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik. Ini kan sudah ada sebetulnya itu ya kan, tinggal bagaimana ditekan. Kemudian jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal. Dan yang terakhir, yang 5, persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah COVID-19. Itu Pak yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf ada kendala teknis ya. Pak, siap. Tadi maksudnya ini. Demikian Pak, saya kembalikan pada moderator dan terima kasih. Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih
sudah menyimak terus. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Monggo silakan yang mau bertanya bisa nulis di menu chat gitu. Tapi sambil menunggu Bapak Ibu menulis di menu chat, ada pertanyaan yang ditulis. Mungkin ini yang pas menjawab Pak Malik. Dari Bapak Eko Septian dari MCCC Toli-Toli. Beliau bertanya, mohon izin bertanya, terkait penerapan new normal, daerah kami terkesan gerasak-gusuk dalam menerapkan new normal tanpa melalui kajian mendalam. Dan kami menilai sepertinya pemerintah daerah juga minim pemahaman. Kami juga khawatir ini bisa menjadi petaka dan warga Muhammadiyah sendiri di daerah kami berbeda, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Hal ini berimbas pada pembukaan sarana ibadah dan sekolah Muhammadiyah. Mohon arahan terkait hal ini, apa yang seharusnya dilakukan MCCC di daerah. Dari Toli-Toli. Ya, terima kasih atas pertanyaannya begitu bagus. Nanti kalau mohon ditambah ya Pak Arif nih. Jadi terkait dengan ini maka MCC itu harus mengawal kebijakan dari tentu saja karena kita di bawah PP ya Muhammadiyah itu kan udah jelas tuh. Jadi betul-betul didasarkan pada fakta data yang ada begitu dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini diberi informasi lah ya bahwa apakah memang wilayah ini termasuk wilayah yang sudah zona aman ya, zona hijau kuning. Itu saja nanti kan di daerah itu pasti ada teknis yang kita itu MCC Kalbar itu biasanya sangat intens ya berkomunikasi dengan teman mitranya di Dinas Kesehatan Provinsi begitu. Dan kita diberi data gitu, diupdate gitu setiap waktu. Kemudian kota ya seluruhnya juga diberi update. Jadi mana-mana sih di provinsi itu yang atau di daerah itu yang memang bisa melakukan kegiatan new normal itu yang dimaksud gitu. Karena ini kan sebetulnya masih dalam penggodokan di bulan ini kan penerapannya kalau nggak salah ada tahapan-tahapannya pada kalau nggak salah tanggal 7 Juni gitu dan seterusnya itu ya sesuai dengan tahapan itu, dan itu pun kan dipilih pada pemerintah pada wilayah daerah tertentu. Kalau salah itu ada 4 ya, kalau salah termasuk DKI salah satunya itu. Nah, oleh karena itu ini mesti tidak menjadi dasar informasi dari pusat kemudian diterima begitu saja oleh daerah. Jadi harus kerjasama saya kira sekali lagi untuk mengkomunikasi secara intens dengan teman yang karena data ya di bidang kesehatan, kemudian minta informasi untuk meyakinkan lah barangkali pemangku kebijakan dalam ini kan gubernur ya kalau di provinsi, kalau di kabupaten ya bupati, wali kota untuk mengkomunikasi gitu. Sambil membawa surat edaran ini ya pernyataan pers dari PP Muhammadiyah itu saya kira ini satu hal yang baik. Jadi masih ada kesempatan untuk saya kira mengkomunikasikan ini. Saya kira itu Pak. Makasih. Oke. Di forum ini hadir juga Dr. Aldina Arafah. Monggo Bu bisa berbagi sharing beliau dari MCCC. Wakil Ketua MCCC Pusat mungkin bisa menambahi pertanyaan dari teman-teman MCCC Toli-Toli tadi. Monggo. Terima kasih Pak Moderator. Saya Aldila Arafah. Tadi ada pertanyaan dari MCCC Toli-Toli, Mas. Yang bisa kita lakukan, Bapak atau Ibu dari Toli-Toli, yang pertama adalah kita sebagai MCCC harus betul-betul paham kita berdiri di mana. Yang kedua, kita harus paham betul juga situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tanpa pemahaman yang cukup atas situasi dan kondisi saat ini, maka ketika ada yang dalam tanda kutip membangkang atau mendemo begitu atau yang lain, maka kita akan mudah goyah. Itu yang pertama kali perlu kita lakukan. Kemudian kaitan dengan jikalau ada yang dalam tanda kutip membangkang atau berupaya di luar dari seharusnya, itu juga sebetulnya tidak salah 100%. Pasti dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersangkutan. Antara lain adalah kebijakan eksternal, apakah itu pemerintah pusat, apakah itu pemerintah daerah, dan juga sampai dengan kepada permisivisme dari masyarakat. Artinya masyarakat sudah cuek, sudah pembiaran dan sebagainya sekarang. Nah,
Namun demikian, kita kan harus tetap berbuat. Ini menjadi tanggung jawab kita ya, bahkan boleh saya bilang tanggung jawab dunia akhiratnya MCCC di berbagai lapisan. Yang perlu kita lakukan pertama adalah bangun advokasi kepada para stakeholder. Kita juga perlu nih audiensi advokasi kepada misalkan pimpinan persyarikatan yang mengangkat kita. Satu. Yang kedua, kita perlu advokasi dan audiensi kepada pemerintah terkait, ya, pemerintah daerah. Kemudian setelah itu kita lakukan upaya edukasi dan persuasi terus-menerus ya kepada pihak-pihak terkait. Termasuk juga kepada mungkin DKM atau mungkin takmir masjid atau mungkin PCM di lingkungan PDM Toli-Toli. Yang ketiga, gunakan kekuasaan atau legitimasi untuk meredam hal tersebut ya. Tentu kan MCCC diangkat oleh misalkan oleh PDM atau mungkin oleh PWM ya setempat. Tentu memiliki legitimasi ini untuk hal itu, maka lakukanlah kekuasaan itu. Juga termasuk dengan kita meminta PDM untuk misalkan mengambil sikap. Nah, yang repot adalah jikalau PDM-nya sendiri misalkan ya, itu juga gampang juga. Nah, ini yang repot. Maka kemampuan persuasif ya, dari MCCC ini penting. Nah, kemampuan persuasif dilandasi oleh dua hal. Satu, kemampuan komunikasi, ya, strategi komunikasi. Yang kedua adalah pemahaman yang mumpuni terkait dengan pandemi ini, gitu. Maka, oleh karena itu, kita tidak perlu salahkan siapa-siapa. Mari kita coba, perkuat MCCC kita, ya, agar supaya kita paham betul dengan kondisi pandemi ini, kita kemudian berstrategi dengan baik dalam hal komunikasi supaya hal-hal dalam tanda kutip pembangkangan tadi bisa kita redam atau kita tahan. Mungkin itu sementara Pak Moderator. Oke, terima kasih Mas Algila. Mas Ai masih bergabung? Bapak Ibu, Mas. Ya Mas, Halo, tapi Mas Ai. saya kayaknya sebentar lagi harus mohon izin karena Mas Ai ada acara lain, mungkin closing statement dari Mas Ai dulu. Ya, sebenarnya tadi udah saya sampaikan semuanya juga bahwa saya sih cuma ingin berpesan bahwa ya ini saatnya menurut saya kita semua bersatu sih ya sebenarnya. Jadi ini wabah yang kita hadapi semua dan saat ini menurut saya kita harus bersatu bahwa fokus saat ini adalah kita harus selamat semua dan semuanya memiliki kontribusi untuk melakukan itu. Minimal kita harus benar-benar menjaga diri kita sebagai individu, keluarga kita, orang-orang terdekat kita untuk jangan sampai sakit, terinfeksi, dan kemudian jadi beban bagi rumah sakit atau nakes dan seterusnya. Dan ini bisa kita lakukan masing-masing dengan upaya individu dan seterusnya. Sambil juga kita terus harus mengingatkan, saya setuju peran-peran yang diambil oleh lembaga-lembaga publik atau organisasi-organisasi massa keagamaan dan juga organisasi apapun seperti Muhammadiyah dan seterusnya dan juga orang-orang yang memiliki pengetahuan, ilmuwan dan seterusnya untuk terus mengingatkan ke masyarakat, ke pemerintah bahwa ini adalah momen yang sangat menentukan, yang sangat penting. Tanggung jawab satu nyawa hilang itu pun sudah sebuah tanggung jawab besar, dan yang mereka meninggal ini bukan hanya sekedar angka-angka ya. Mereka memiliki relasi sosial, memiliki hubungan yang ini menurut saya harus dipertanggungjawabkan. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan masyarakat dulu. Mungkin itu aja Mas, saya mohon maaf. Saya permisi dulu karena saya ada acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, Mas Ai. Semoga terus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman semuanya. Bapak Ibu, kita kembali ke forum kita. Ada beberapa pertanyaan. Oh iya, ada Mas Sukantoro yang mau menyampaikan pendapatnya dulu. Monggo Mas Sukantoro. Dari PRM Bali Catur Gamping, beliau analis kebijakan kesehatan. Monggo Mas. Aktivisnya di PRM Bali Catur, tapi saya kebetulan sebagai analis kebijakan di bidang kesehatan. Saya mengamati memang dari sisi kebijakan pengendalian COVID ini banyak kebijakan yang terlambat. Awalnya kebijakan-kebijakan itu hanya dilontarkan sebagai himbauan, tidak diikuti dengan penetapan. Contohnya social distancing. Nah, akhirnya apa? Semua mempersepsikan sendiri-sendiri dengan berbeda-beda. Baru akhir Maret, setelah kasus itu hampir ke seluruh Indonesia, baru ditetapkan kegawat daruratan
kesehatan masyarakat, ditetapkan sebagai bencana bukan non alam, bencana non alam dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang dilantarkan new normal, tetapi belum ada pedoman atau acuan pasti yang itu ditetapkan menjadi suatu kebijakan yang bisa menjadi pedoman masing-masing daerah atau semua unsur yang harusnya melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga semua mempersepsikan seakan-akan new normal itu adalah dalam kondisi sekarang yang masih tinggi grafiknya, itu dianggap normal, sehingga masyarakat boleh melaksanakan berbagai aktivitas. Nah, semestinya tidak seperti itu. Semestinya adalah new normal itu bertahap, dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan tidak semua daerah bisa melaksanakan sekaligus. Tentu dengan kriteria itu, diantaranya adalah kemarin yang saya dengar itu kasusnya 0 kalau nggak salah, itu selama minimal 14 hari. Seperti itu, diantaranya seperti itu. Dan berbagai berbagai alasan lain, misalnya sistem sudah terbentuk di daerah dan sebagainya, sistem kesehatan. Sehingga seandainya itu dilaksanakan new normal, itu tetap bisa menekan penularan dari COVID ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kantoro dari Gamping, beliau analis juga di Dinkes Jogja. Ada pertanyaan dari Mas Ramuk dari Surabaya. Mohon izin bertanya, new normal apapun definisinya saat ini adalah hal baru, artinya sesuatu yang baru dan sebagainya. Perlu ada sosialisasi dan pelibatan unsur-unsur di daerah. Apa rekomendasi yang konkret yang harus disampaikan jika ada kesempatan datang? Maksudnya mungkin jika benar-benar kurvanya sudah turun, benar-benar sudah turun, seperti di luar negeri dan sebagainya, seperti disampaikan Mas Ayu tadi, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat? Mengingat waktu berjalan terus dan tidak bisa diprediksi. Monggo Pak Malik mungkin bisa membantu menjawab. Ya, baik, terima kasih. Ya, seperti yang dikatakan, disampaikan sebelumnya, bahwa untuk bisa melakukan penerapan new normal ini memang sesuatu yang mestinya harus sesuatu yang sudah normal kembali ya. Meskipun kita tahu belum landai, belum sampai normal kembali betul nol, tapi sebetulnya itu sudah menunjukkan ketika kasus terakhir itu misalnya 2 misalnya terus gitu ya, tapi kecil itu relatif seperti itu. Nah, maka kita bisa berkompromi sebenarnya dengan hal itu, dengan melakukan tindakan-tindakan yang seperti yang dianjurkan, tetap seperti pelaksanaan protokol ya kesehatan ya, mencuci tangan, menggunakan masker, gitu pasti dilakukan seperti itu. Tapi sekali lagi ini memang harus dikomunikasikan dengan baik, seperti tadi arahan dari yang mau kebijakan tadi ya, dengan pihak-pihak terutama dinas kesehatan. Jika kita ngomong itu memang itu didasarkan dengan data dan fakta ya, dan mudah dibantahkan. Karena kondisi ini masyarakat kita terbelah benar-benar menjadi 2 begitu ya. Tapi kita pada posisi yang insya Allah tetap gitu sesuai dengan arahan dari PP Muhammadiyah ya, untuk mengawal kebijakan ini tetap melakukan menunggu gitu, tidak kemudian begitu new normal latah begitu di masyarakat kita terapkan, sementara masyarakat juga belum cukup ya mendapatkan informasi yang jelas. Jadi kita sebagai orang yang MCC di sana, kita harus mendapatkan informasi yang jelas tentang step by step pelaksanaan new normal tadi ya. Jadi bukan sekedar wacana, tapi betul-betul kita paham benar. Makasih Pak. Itu mungkin ya tanggapan saya. Terima kasih Pak Malik. Monggo Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Oh monggo, Mas Dr. Aldila, masih ada waktu. Monggo silakan Mas, kerangka konsep rekomendasi MCCC PP. Monggo Mas. Ya, PP. Monggo Dok, kami persilakan Dokter untuk menyampaikan. Ini baru bisa unmute, karena mute atau tidak mute-nya dari sana nih. Oh, siap. Saya share screen ini ya. Ya, Dok. Bahan materi yang tadi baru saja coba kita buat, kita susun. Baru tadi ini ngebut karena atas desakan keadaan. Desakan keadaannya adalah desakan keadaannya kan pemerintah sepertinya akan babras tabrak alas gitu ya. Iya. Peduli dengan keadaan. Sehingga itulah yang membuat kita sulit. Jadi kita berkejaran-kejaran dengan waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya menjadi siap, padahal belum siap ya. Bahkan kalau mungkin dari sisi sudut pandang epidemiolog, kaitan dengan new normal itu kan nanti ya dokternya.
Pak Malik ya. Iya nanti. Setelah turun kurvanya kan ya. Iya, turun kurvanya baru katakan normal. Gitu. Normal diartikan secara bebas bahwa dimanapun bisa terjadi new normal. Betul. Sekarang pun atas kondisi yang ada, kita sehari-hari keluar harus selalu pakai masker sudah dianggap ini new normal nih gitu. Jadi itu kondisinya. Sehingga izin saya share supaya mungkin Bapak Ibu di MCCC daerah wilayah juga punya gambaran untuk menjawab pertanyaan publik kan bingung jawabnya, ini mau gimana Muhammadiyah, pada Bapak Ibu juga nggak tahu juga mau jawab apa, kita nunggu PP juga belum jelas seperti apa. Sehingga ini kami coba sampaikan. Ini yang coba kita konsepkan. Ini lagi maraton ini sampai dengan hari Senin esok kita akan buat. Konsepsinya seperti ini, nanti akan kurang lebih rumusannya, isi dari rekomendasi MCCC kepada PPM akan ada 5 bab ini. 4 bab, Deng, yang akhir adalah adnexa ya. Ini di pendahuluan adalah, mohon Bapak Ibu kalau ada masukan silakan ya Bapak Ibu, mumpung ini belum jadi gitu ya, ini baru konsep yang kita bangun di para pimpinan MCCC pusat ya. Latar belakangnya nanti mengungkap tentang kronologi kasus dunia dan Indonesia, kemudian kronologis respon dari Muhammadiyah ya. Kemudian ini kondisi aktual, harus mengungkap tentang kondisi terkini terkait virus COVID-19 di Indonesia, ya, pertumbuhan kasus nasional, kurva, kemudian tingkat juga penularannya, kemudian kondisi layanan atau sistem kesehatan, ya, kaitan dengan kapasitas, keberhasilan capaian, ya, kemudian kekurangan hal krusial yang masih ada, ya, yang di Indonesia ini, kemudian kondisi sosial ekonomi saat ini, kondisi sosial kultural saat ini, karena kebetulan di MCCC Pusat juga ada wakil ketua bidang sosial ekonomi. Yang terakhir adalah kondisi terkini arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini yang mungkin kita akan juga tuangkan dalam pendahuluan. Kemudian isi dan bahasan analisis untuk yang teori-teori dasar untuk mengisi bab ini adalah tentu teori tentang pandemi, ya. Sejarah pandemi, mulai dari yang dulu kolera, flu Spanyol, ya, dan sebagainya, itu juga perlu diungkap sekilas. Virologi tentang virusnya COVID-19 ini, karena itulah sumber masalahnya, itulah sumber bencananya. Kemudian definisi medis COVID-19, ya, mulai dari keluhan, gejala, tanda, diagnosis, tata laksana. Kemudian epidemiologi kesehatan masyarakat, kemudian promotif, preventif, kuratif, dan edukatif. Kemudian hospital disaster plan dan contingency plan, dan standar pelayanan pasien COVID-19 yang mulai dari alat pelindung diri dan sebagainya. Nah, analisis yang perlu diungkap di bab ini adalah membandingkan antara kondisi aktual dengan teori ideal atau standar yang seharusnya dilakukan. Kemudian membahas hal-hal yang kurang atau belum maksimal agar dapat dilakukan sesuai yang seharusnya sehingga dapat optimal atau maksimal. Yang ketiga, menganalisis arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah menganalisis dampak jika PSBB dilanjutkan dan diperluas, serta jika PSBB tidak dilanjutkan. Nah, ini kan opsi yang akan diambil pemerintah, ya. PSBB tidak dilanjutkan atau pelonggaran bertahap lah, begitu istilahnya mereka. Serta upaya-upaya yang bisa dilakukan, baik itu dampak dan upaya terkait dengan ekonominya maupun dampak dan upaya terkait dengan kesehatannya. Tentu kalau PSBB dilonggarkan, ya mungkin lonjakannya akan tinggi sekali. Kalau angka kematiannya 6%, ya berarti makin banyak lah yang meninggal, kasarannya begitu ending akhirnya. Kalau ekonominya, kalau PSBB dilonggarkan, mungkin PSBB akan ekonomi akan ya sedikit bergeliat, pulih, ya. Tapi sampai kapan nih? Sampai kemudian mungkin timbul kepanikan lagi. Jadi kalau saya lihat kita belum masuk second wave atau third wave dari kurvanya, tetapi yang mungkin nanti akan ada second wave adalah second wave dari kepanikan masyarakat. Kita pernah menghadapi kepanikan masyarakat, ya, dulu itu first wave-nya adalah ketika masyarakat sudah mulai takut untuk keluar, sudah mulai masker dibeli secara besar-besaran oleh publik, kan, begitu, itu kan kepanikan pertama. Nah, nanti sekarang sudah mulai agak longgar, kepanikannya sudah mulai agak kendur, nah nanti mungkin akan ada second wave untuk kepanikan kedua nih. Itu mungkin ekonomi sesaat akan bergeliat. Nah, prediksi kami kalau kemudian PSBB betul-betul dilonggarkan, terjadi kepanikan kedua. Nah, ketika kepanikan kedua, mungkin ekonomi akan terganggu lagi. Yang pada akhirnya pemerintah tidak perlu buat PSBB, masyarakat yang akan PSBB sendiri. Bisa jadi begitu ke depannya. Nah, ini akan coba diulas di poin 4 analisis ini. Kemudian untuk bab kesimpulan dan rekomendasi, ini kesimpulannya adalah bagaimana kondisi sebenarnya kita saat ini, itu perlu ada simpulannya.
dan ada di tahap mana kita dalam pandemi ini. Jadi kalau boleh dibilang kita kan secara kurva epidemiologi kita baru menanjak. Dan kalau negara lain itu, ini saya ilustrasi ya Bapak Ibu, kalau negara lain itu kurvanya seperti Gunung Merapi, ya, saya mengilustrasikan kurva di Indonesia kayak Gunung Slamet tuh. Tetap tinggi, tapi tingginya panjang gitu, lebar gitu. Jadi tidak curam seperti Merapi atau tidak curam seperti negara lain. Ya, mungkin di Indonesia akan seperti Gunung Slamet yang tingginya cukup besar gitu. Kemudian kesimpulan terkait dengan hasil analisis yang 4 poin tadi. Dan berikutnya ada rekomendasi. Rekomendasi secara umumnya ada 2. Jadi kita semua tidak ingin terbawa arus pemerintah. Maka nomor 1 rekomendasi kita adalah rekomendasi yang seharusnya, tanpa mempertimbangkan arah kebijakan pemerintah yang coba sudah diambil nih ancang-ancangnya. Karena ini murni secara tanggung jawab moral dan keilmuan kita. Jadi kalau secara keilmuan kan dan secara moral kita orang-orang yang paham tentu belum direkomendasikan untuk new normal begitu. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua adalah rekomendasi kita mengikuti arah kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah tetap mau jalan, maka Anda harus lakukan ini, dan ini begitu. Kita bilang begitu ke pemerintah nanti. Sehingga kalau memang akan new normal, ya otomatis dong protokol kesehatan jangan cuma protokol. Jadikanlah undang-undang. Jadikanlah supaya jelas punishment-nya jika ada yang melanggar. Jadi seperti itulah kurang lebih. Untuk yang rumah sakit, misalkan jamin suplai APD dengan baik. Karena pasti pasien COVID dan vaksin bila hadir gitu ya. Seperti yang disampaikan pemerintah. Sehingga itu adalah poin-poin yang harus dilakukan oleh pemerintah jikalau mereka tetap mau berjalan dengan apa yang mereka sudah ancang-ancangi sekarang. Kemudian rekomendasi meliputi upaya mitigasi dalam bentuk protokol-protokol dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Ya. Semua rekomendasi membahas sisi ekonomi, kesehatan, sosiokultural, dan lain-lain yang dibuat oleh masing-masing wakil ketua sesuai bidang. Jadi di pusat itu wakil ketuanya ada advokasi dan kerjasama, pelayanan kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, penguatan jaringan persyarikatan, dan fundraising. Itu ada 6 bidang. Kemudian ini adnexa, ini contoh saja protokol-protokol supaya para wakil ketua tidak kelupaan. Mulai dari protokol yang perlu kita susun, ya, itu adalah higienitas diri dan lingkungan. Ya, ini faktor paling mendasar. Jangan sampai kita berpikir physical distancing misalkan, tapi setiap kali kita pulang dari luar ke rumah kita tidak pernah mandi. Nah, ini bahaya. Kemudian manajemen risiko untuk diri dan keluarga selama pandemi, ya, mulai dari bagaimana mengidentifikasi situasi kondisi lingkungan, rumah sakit terdekat yang rujukan COVID-19, sampai dengan ke faktor ekonomi. Ini manajemen risiko untuk diri dan keluarga. Kemudian yang ketiga, panduan beraktivitas dalam kelompok atau komunitas. Ya. Kemudian panduan lingkungan kerja, karena Muhammadiyah punya banyak amal usaha, rumah sakit, sekolah, ya, perguruan tinggi, ya, dan sebagainya. Bahkan yang seringkali jadi bahasan sekarang lagi ramai ini adalah pesantren nih. Pesantren juga menjadi topik yang hangat sekarang kalau mau diaktifkan kembali. Padahal menurut IDAI, ya, informasinya pesantren adalah salah satu tempat yang paling cepat terjadinya penularan. Kemudian panduan di area publik, tempat ibadah dan lain-lain. Kemudian panduan penyusunan hospital disaster plan. Kemudian panduan rumah sakit siap new normal COVID-19. Karena rumah sakit ini boleh dibilang kalau dulu ya, atau sekarang bahkan, kelas 2-nya isi 3 bed, besok harus siap tuh, kelas 2-nya isinya cuma 2 bed. Karena supaya bisa physical distancing, nggak terlalu padat isi kamar itu. Ini PIC-nya saya rasa saya skip saja. Nah, ini timeline-nya. Saya bilang maraton karena hari Selasa harus sudah rampung. Jadi ini hari ini Kamis sampai dengan hari Ahad ini penyusunan yang banyak itu ya. Kita sedang siapkan. Kemudian hari Ahad sampai dengan Senin sudah mulai penggabungan karena dibuat oleh masing-masing wakil ketua. Kemudian penyiapan naskah final ya hari Senin dan hari Selasa diserahkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Mungkin ini Pak Moderator yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu serta Bapak Moderator. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Aldila, sangat luar biasa. Moga Bapak Ibu bisa nanti berhubungan dengan Mas Dr. Aldila untuk memberikan masukan, kata ditawarkan untuk memberikan masukan juga. Bapak Ibu, sebagai penutup ada pertanyaan, tadi menyambung dari Dr. Aldila tentang pesantren tadi. Dr. Aldila juga menyebutkan menurut IDAI pesantren itu menjadi salah satu tempat penularan, resikonya tinggi. Nah, ada pertanyaan dari Mas Ahmad Sahid.
kepada Pak Malik gini, mohon dijawab Pak Malik. Bagaimana dengan pesantren yang mayoritas santri berasal dari satu kecamatan dengan status zona hijau? Apakah aman untuk kembali atau bagaimana? Iya. Monggo Pak Malik. Begini, kondisi zona hijau ya, asal sudah betul-betul bisa terjamin kehijauannya. Nah, ini agak susah nih. Sudah terjamin kehijauannya ya, itu bisa saya rasa. Tinggal pertanyaannya pengasuhnya ya. Dan serta seluruh petugas yang ada di mana itu, di pesantren itu, apakah juga berasal dari zona hijau? Pesantrennya ada di daerah mana? Kalau pesantrennya di zona merah, berarti yang bahaya buat si santrinya, yang dari zona hijau datang ke zona merah. Ini logika-logika zoning ya. Yang kedua adalah begini, COVID-19 itu sekarang yang menjadi dilematis adalah cukup besar populasi yang OTG. Artinya apa? Artinya ketika zona hijau saat ini, ya zona hijau saat ini, misalnya saya ilustrasi saja ya, misalkan di sebuah desa X atau kecamatan X, sampai dengan hari ini, Kamis ya tanggal 28, itu masih zona hijau. Tapi masih terjadi lalu lalang manusia ya, dari luar ke dalam kecamatan tersebut. Ya. Mungkin saja ya, ada orang yang OTG datang lalu lalang, keluarga dari warga di kecamatan X tersebut gitu ya. OTG dia. Kemudian menulari si santri, salah seorang santri. Kebetulan santri ini gizinya baik gitu. Ya, OTG juga dia, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan. Kemudian dia datang ke sebuah tempat, ya, datang ke sebuah pesantren yang kemudian pesantren itu ada anak yang kemudian mungkin daya tahan tubuhnya berbeda lah ya dengan yang si anak yang dari dilalah. Selang 2 pekan dari hari ini ternyata ada kasus ditemukan di kecamatan mana itu tadi yang X tadi itu. Jadi kalau memang mau ideal, ini untuk semua hal ya, mau ideal. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain harus melakukan isolasi sampai dengan 14 hari sekurang-kurangnya. Kalau kemudian orang-orang tersebut bercampur baur, maka maksimal sampai dengan 30 hari. 1 bulan nih. Jadi orang yang dari siswa dari zona X tadi ya, yang zona hijau tadi, datang ke sebuah tempat, dia harus isolasi 14 hari. Kemudian setelah itu pun harus dites tuh, ya. Ya, tes yang paling ideal gold standarnya adalah PCR ya. Jadi kalau mau tes PCR, lalu kemudian clear, bersih. Jadi bersih digabung dengan bersih. Nah, semua orang pun yang berinteraksi dengan pesantren itu, gurunya kah, pengurus pesantrennya kah, itu juga melakukan hal yang sama. Sebelum dia masuk ke pesantren, dia isolasi dulu 14 hari. Ketika selesai isolasi, dia kemudian tes PCR. Itu secara umum kaitan. Ini kan bisa dimanapun nih. Bisa misalkan tempat kerja, ya bisa juga mungkin bukan pesantren, tapi mungkin akademi ya, mungkin Akpol juga melakukan itu dan sebagainya lah, bisa dimanapun. Itu Pak Moderator. Matur nuwun Dokter. Pak Malik mungkin bisa memberikan tanggapan dan sekaligus closing statement. Baik, ya terima kasih. Jadi terkait dengan tadi sudah disampaikannya pesantren dan wabil khusus ini untuk yang awam di pendidikan Muhammadiyah juga di Kalimantan Barat itu banyak pertanyaan ini. Jadi jangan sampai timbul persoalan seperti halnya di pesantren. Oleh karenanya perlu prosedur yang tepat ya. Kemudian apakah dia pertanyaan sama mengikuti anjuran dari pemerintah yang menurut sebagian mereka itu masih belum sepakat itu gitu. Jadi masih menunggu dari pemerintah pusat. Tadi saya lihat di protokol yang akan dibuat itu untuk sekolahan kayaknya belum ya. Sekolah dan pendidikan tinggi saya kira di Muhammadiyah kan paling banyak tuh. Itu juga menjadi hal yang penting karena ada kabar di mana begitu bahwa ada anaknya yang salah satu siswanya sakit kemudian terjadi penularan sehingga ketika disuruh untuk mengikuti ketentuan daerah untuk masuk pada hari itu mereka masih banyak menolak gitu. Nah sekali lagi bahwa sebagai penutup ya bahwa penyakit ini adalah menular sesuai dengan pergerakan manusianya gitu. Oleh karena itu mau bagaimana penyakit ini berlanjut itu tergantung dari manusianya, pola hidupnya. Kalau memang diminta oleh pemerintah untuk melakukan
hal yang normal, pastikan bahwa itu didasarkan pada data ya, fakta yang ada, sehingga tidak ada keraguan, dan pastikan kita mendapat sosialisasi gitu dari pemerintah yang baik gitu, sehingga tidak ada keraguan-keraguan. Karena maaf, ini masyarakat terbelah menjadi dua. Yang satu inginnya sepakat karena ulil amri minkum ya, kita harus taati gitu. Tapi di sisi lain kejenuhan yang luar biasa, dan ternyata tidak merasakan bahwa yang misalnya rajin ibadah di masjid, tidak ada tanda-tanda mereka klaster dari orang yang sakit di masjid gitu ya. Walaupun tadi ada OTG dan seterusnya kan ada Nah, tapi ini menjadi hal yang penting, menjadi perhatian, sosialisasi. Jadi yang pertama tadi bahwa kehati-hatian prosedur itu tetap dilakukan, tapi juga kehati-hatian informasi dari pemerintah, sosialisasi harus penting, sehingga setelah kegiatan kalau ini mau diterapkan, itu hal yang betul-betul disepakati bersama lah gitu oleh masyarakat kita, sehingga penyakit ini bisa selesai, dan Allah Subhanahu wa taala segala mengangkatlah atas doa-doa kita sekalian. Saya kira itu, terima kasih, dan mohon maaf bila mana tadi dalam menyampaikan adalah hal yang kurang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk semua diskusinya. Ada informasi dari Mas Budi bahwasanya semua materi bisa diunduh di website COVID-19. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk kepada teman-teman di MCCC, monggo untuk menyampaikan beberapa informasi pengumuman. Monggo silahkan teman-teman di MCCC, Pusat Data Informasi. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ini Mas Yen, silakan Mas Yen. Oke, baik, saya sampaikan. Silakan Mas Yen. Ya, baik. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk COVID Talk kali ini dan seterusnya, saya di sini sudah share poster terkait dengan ada pola yang mungkin perlu saya tawarkan lagi gitu ya. Ya, ini terkait dengan sertifikat. Jadi banyak permintaan terkait dengan sertifikat untuk acara COVID Talk. Ya, kemudian kami untuk hari ini dan seterusnya itu nanti kami akan membuat sertifikat peserta jika ada yang menginginkan sertifikat. Di sini sudah ada informasi, monggo nanti bisa dibaca gitu. Yang perlu harus diperhatikan nanti adalah terkait dengan syarat dan ketentuan, kemudian nomor rekening gitu, dan kemudian yang paling penting adalah kode unik gitu. Kode uniknya itu maaf, ini ada yang salah nih, harusnya Mas Afgan ini contohnya itu kurang, yang pasti belakangnya adalah 028. Nggih. Untuk transfernya nanti 028 itu untuk kode unik MCCC yang nanti masuk ke rekeningnya Lazismo. Begitu. Mungkin begitu saja, nanti jika ada pertanyaan bisa lewat Japri atau nanti lewat chat gitu. Mungkin gitu aja Mas Fajar Jun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Zen dan Mas Budi untuk informasinya yang sangat luar biasa, memberikan tawaran yang sangat bagus kepada teman-teman semua untuk berdonasi dan sekaligus mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah mengikuti acara COVID Talk pada kesempatan siang ini. Terima kasih terutama kepada para pembicara kita, kepada Pak Malik dan kepada Mas Ai. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi, mewakili institusi, mewakili diri saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada salah kata dalam membawakan forum ini. Mohon maaf jika ada beberapa hambatan teknis karena semua kita tergantung pada teknologi yang sedang ada saat ini, tapi nggak apa-apa. Technological determinism kalau dalam teori komunikasi. Pengalaman yang baik. Semoga ke depan hambatan-hambatan ini bisa kita atasi. Bagian dari kita beradaptasi
untuk melakukan webinar di edisi-edisi COVID Talk selanjutnya. Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk semua feedback, baik feedback yang disampaikan secara tertulis di menu chat maupun feedback yang disampaikan secara lisan. Kami mohon maaf jika tidak bisa memberikan kesempatan kepada semua, tapi jangan khawatir, kita masih punya banyak kesempatan untuk berdiskusi melalui COVID Talk di edisi-edisi selanjutnya. Kami berharap Bapak Ibu tetap rajin mengikuti COVID Talk dan berbagi informasi COVID Talk, membagikan e-poster COVID Talk ini melalui jalur media sosial, dan kami sangat berharap Bapak Ibu aktif untuk memfollow, mengikuti akun media sosial yang dikelola oleh MCCC, baik yang melalui platform Twitter, Instagram, Facebook, maupun YouTube, agar apa yang kita lakukan bisa semakin banyak membawa kemanfaatan, semakin banyak dirasakan, dan bisa memberikan pencerahan kepada umat dan kepada bangsa. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kurang lebihnya, saya kembalikan kepada Mas Budi dan teman-teman MCCC. Sekali lagi, mohon maaf, terima kasih sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Budi dan Mas Den. Baik, terima kasih Mas Jun, luar biasa. Sami-sami. Ya, sangat menyenangkan ya kalau yang mandu itu Mas Jun itu, hidup lah diskusinya. Sekali lagi terima kasih narasumber Mas Jun dan Bapak Ibu sekalian para peserta. Sekali lagi kalau yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan untuk menghubungi ke nomor kami tadi. Untuk materi bisa diunduh di COVID-19 Muhammadiyah websitenya. Mulai nanti sore saya kira sudah akan ada di sana. Saya kira demikian, terima kasih, dan ingat kita akan ketemu lagi. Jadi ada COVID Talk itu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu dengan tema yang berbeda. Simak, kabarkan, mari bersama Muhammadiyah untuk menghadang corona, bersatu perangi corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk forum konfirmasi donasi kami terima nggak pukul 7 malam nggih, waktu Indonesia Barat. Begitu. Siap Om Sen. Siap. Bisa diselesaikan pada hari itu juga. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Matur nuwun. Parang. Pak Budi, makasih sudah ngingetin tadi untuk gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.